Ya, setelah kemarin kita sudah membahas mengenai berbagai macam teori mengenai konsolidasi serta push down accounting, kali ini kita akan masuk ke dalam corporate joint venture. Ada yang tahu joint venture itu apa? Venture ini biasanya adalah satu istilah yang biasanya digunakan untuk suatu proyek khusus dan sifatnya sementara. Anggaplah ini katakanlah kalau suatu produk atau brand ini di sini pada saat mereka meluncurkan suatu limited edition produk, di mana di situ produk limited edition yaitu biayanya banyak, perlu proses dari awal sehingga perlu pencatatan yang terpisah untuk mengetahui apakah produk limited editionnya ini memang menguntungkan atau tidak gitu. Bentuknya bisa ada single maupun joint, di mana yang single ini biasanya cuma berasal dari satu perusahaan di mana mereka membuat satu pembukuan terpisah untuk proyek tertentu. Sedangkan kalau yang join, di sini bentuknya bisa ada beberapa partner, lebih dari satu, bisa berapa perusahaan, apa berapa CV. Ini bisa sifatnya bisa lokal dan juga luar negeri serta campuran. Dan sini nanti juga ada pembagian laba ruginya seperti sebagaimana partnership. Ini bedanya untuk joint venture atau persekutuan biasa, di mana kalau persekutuan itu lingkupnya tidak terbatas ya, di mana usaha yang dilakukan bisa lebih dari satu. Sedangkan kalau joint venture biasanya ada perjanjiannya serta lingkupnya lebih terbatas untuk satu jenis usaha saja misalnya. Waktunya juga terbatas, cuman nanti pada saat tujuannya sudah tercapai akan dibubarkan. Sedangkan kalau persekutuan ini going concern ya, di sini tidak ada batas waktunya, kalau bisa selama-lamanya. Metode pencatatannya untuk joint venture. Sini bisa yang nanti adalah pembukuannya dicatat terpisah antara masing-masing anggota, ataupun bisa dicatat secara gabungan. Jadi di sini gabungan dalam artian tidak dipisah satu sama lain. Nanti di sini akan ada contohnya di sini untuk dua perlakuan ini. Nah, ini yang kita mulai dari yang pembukuan terpisah, di mana di dalam pembukuan terpisah nanti katakanlah kalau di sini misalnya ada 3 partner ya, partner A, partner B, atau partner C. Yang dimaksud pembukuan terpisah ini adalah masing-masing partner ini mereka akan membentuk suatu pembukuan sendiri khusus untuk joint venture. Jadi seluruh transaksi yang berkaitan dengan aktivitas usaha di joint venture ini akan dicatat di pembukuan khusus tersebut, tidak dicatat dalam jurnalnya usahanya si perusahaan A, B, maupun C masing-masing, tidak ya. Tapi kalau pembukuan yang tidak terpisah itu nanti berarti pencatatannya akan langsung mereka setiap ada transaksi yang terjadi akan diperlakukan sama seperti transaksi yang lainnya, itu dicatatnya digabung di buku normalnya si A, si B, dan si C gitu ya. Kita mulai dari yang pembukuan terpisah terlebih dahulu, dimana ini kita mulai dari transaksi yang pertama. Ini adalah ada A, yang dimana untuk joint venture ini adalah menyerahkan tanah dengan nilainya yang disetujui adalah $100.000, 100.000 dengan harga pokoknya adalah 75.000. Nah, tanah ini akan diperlakukan A ini menginvestasikan ya, di mana di sini dia memberikan katakanlah suatu tanah sebagai modal utamanya dari joint venture. Jadi di pembukuan khusus joint venture-nya, nah di sini pembukuan kok dalam pembukuan terpisah ini nanti kita berarti membuat masing-masing buku untuk masing-masing partner ya. Jadi kalau di sini ada 3 partner, berarti kita buat 4 buku. Satu buku untuk tiap masing-masing partner, salah satu buku gabungan untuk khusus joint venture. Dan untuk transaksi pertama, ini tanahnya ini akan kita catat di joint venture karena ini adalah sumbangan dari A untuk usaha joint venture-nya. Berarti tanah di sini kita catat tanahnya ada di debit, kreditnya adalah di sini modal si dari si A. Sedangkan A nulisnya ini tanahnya kan dikasihkan A untuk joint venture, berarti kalau si A-nya nyatatnya berarti tanahnya kan akan dia kurangin ya. Di sini dia kurangi, berarti ada di kredit. Karena di sini dia kasih untuk si joint venture. Harganya 75.000, tapi untuk si joint venture ini dia ngasihnya di sini katakanlah dinilai adalah 100.000. Nah, dengan nilai disetujui bersama 100.000, berarti dia ada keuntungan di sini adalah 25.000 ya. Jadi di sini untuk debitnya dicatatnya adalah sebagai akun investasi di joint venture 100.000 senilai dengan nilai yang sudah disetujui oleh seluruh partner. Transaksi kedua,
Di sini adalah B, menyesuaikan pemetakan tanah, perbaikan tanah dan lain-lain, nilainya 60.000. Berarti untuk di akun joint venture-nya nilai tanahnya kan bertambah ya, 60.000 di sini tadinya 100.000, ada pemetakan, perbaikan nambah 60.000. Dan 50.000 ini akan kita catat sebagai modalnya si B karena murni si B yang bayar. Sedangkan di bukunya si B, dia cuma di sini mencatatnya adalah karena dia mengeluarkan kas di sini, makanya dicatat di bukunya sendiri, di mana kasnya keluar 60.000 untuk membayar, serta di debitnya ini adalah dicatat sebagai investasi di joint venture. Transaksi ketiga, C, ini adalah menyerahkan kepada A selaku managing partner 40.000 kas. Si C ngasih modalnya ini adalah ngasih modal bantuan berupa kas. Jadi di sini ada kas masuk untuk di joint venture-nya 40.000, dicatat sebagai modalnya si C, sedangkan di bukunya C dia adalah karena mengeluarkan kas, berarti di sini catat kasnya keluar 40.000 dipasangkan dengan investasi di joint venture. Jadi untuk yang pembukuan terpisah ini masing-masing partner hanya mengeluarkan apabila pada saat mereka mengeluarkan modal awalnya saja harus catat di bukunya. Tapi setelah mengeluarkan modal awal, apabila ada transaksi lain yang berkaitan dengan usaha joint venture, dicatatnya di khusus buku joint venture-nya saja. Jadi di sini transaksi nomor 4 misalnya nih, A membayar iklan dan biaya lain-lain 37.500. Ini kan murni sudah usaha joint venture, jadi hanya dicatat di joint venture saja sebagai biaya penjualan atau biaya iklan dan lain-lain 37.500 dipasangkan dengan kas 37.500. Transaksi 5, coupling tanahnya dimiliki joint venture ABC ini terjual harganya 250.000 dengan pembayarannya 50.000-nya tunai, sisanya adalah wesel. Dimana di sini tadi tanahnya kejual, tanahnya kan tadi nilainya 160 ya, 100 ditambah dana 60.000 setelah perbaikan, kita tulis di kredit 160.000. 160.000 dibayar, ternyata di sini kasnya dibayar secara tunai 50.000, lalu sisanya wesel tadi 200.000, dan karena tadi 160.000 dijual bisa dapat 250.000, berarti ada laba penjualan 90.000. Lalu yang keenam, wesel tagihnya dijual dengan diskonto 10%. Wesel tagihnya tadi di sini yang ada didapat dari penjualan tanah ini kan ada 200.000, ternyata bisa terjual, di mana sini ada diskonto. Pada ingat semua ya namanya diskonto. Ayo, diskonto itu apa? Di mana di sini diskontonya dicatat sebagai biaya bunga 20.000, 10%-nya. Berarti nanti kas yang kita perolehnya di sini ada 180.000. Silakan diingat-ingat, dipecahkan kenapa kalau ada diskonto kasnya malah berkurang. Kalau transaksi nomor 7, ada perhitungan laba bersih dan distribusi komisi untuk ABC, serta komisinya ini nanti akan diberikan kepada A sebagai managing partner, ada bonus 5.000. Lalu pembagian laba bersihnya, ini kita hitungnya adalah dari tadi penjualannya ini kan penjualan tanahnya ada 250.000. 250.000 ini kita kurangi dengan ini ada 100.000 ada nilai aslinya, 100.000 ditambah 60.000 ada biaya perbaikannya, ada 37.500 di sini adalah biaya iklan, lain-lainnya, serta ada 20.000 ada yang berarti tadi dari hasil penjualan wesel tagih, biaya bunga dari hasil penjualan wesel tagihnya si tanah tadi yang kita hitung ya ada 20.000. Jadi di sini keuntungan bersihnya, laba bersihnya setelah dikurangi biaya lain-lainnya ini adalah 32.500. Dimana 32.500 ini akan kita bagi untuk ABC secara merata dengan perbandingan A10, B6, dan C-nya 4. Jadi pencatatannya di sini yang kita catatnya, dimana di sini untuk yang di ketujuhnya ini, karena nanti ini adalah perhitungan laba bersihnya, pertama-tama di sini
kan laba bersih yang memang 32.500 tadi itu adalah merupakan asalnya dari laba penjualannya di sini yang 90.000. Dimana dari 90.000 itu adalah termasuk ada biaya penjualan yang 32, lalu ada biaya bunga 20.000, lalu sisanya yang ada 32.500 yang tadi kita hitung di depan ini dibagi masing-masing untuk ABC sesuai dengan pembagiannya. Yang A berarti dapat 10 bagian dari 32.500 ketemu ada 18.000, yang B-nya di sini ada 8.000 serta yang C-nya ada 5.500. Lalu di jurnal ke-8 ini adalah pembagian kembali dari kasnya. Dimana pembagian kembali kasnya ini sebenarnya pencatatan berarti pengembalian modalnya, karena tujuan utamanya dari joint venture ini adalah kan jual tanah. Begitu tanah udah terjual berarti mau dibebarkan. Berarti modalnya dari ABC akan kita kembalikan masing-masing. Dimana modal yang untuk A-nya dibalikin 118 karena di sini dia ngasih investasi 100.000 plus modal ada 18, ada laba 18.000. Begitu seterusnya yang B juga sama, investasi awal ditambahkan dengan laba. Oh ya, laba yang tadi kita hitung di jurnal nomor 7 ini juga masing-masing karena kita berikan kepada masing-masing partner juga masih menjadi masing-masing partner mencatat labanya sendiri-sendiri juga ya. Oke, ini untuk yang pembukuan terpisah. Nah, sedangkan untuk pembukuan yang tidak terpisah, ini sama saja soalnya ya, jadi tidak perlu saya ulangi secara detail. Tapi yang bedanya di sini memang karena pembukuannya tidak terpisah, berarti untuk pencatatannya, karena tadi ini si A adalah managing partnernya, berarti nanti seluruh transaksi joint venture-nya di sini akan dicatat di masing-masing bukunya si partner joint venture. Tidak punya pembukuan sendiri. Jadi kalau yang tadi setiap transaksi kan, tidak setiap transaksi semuanya harus nyatet ya, karena sebagian besar transaksi dicatat di pembukuan khususnya. Tapi kalau pembukuannya tidak terpisah, hampir setiap transaksi ini akan kita catat di setiap bukunya masing-masing. Contoh, di soal nomor 1, tadi kan ia menyerahkan modal tanahnya kan si A. Kalau yang pembukuannya tidak terpisah, yang A akan menulis jurnalnya karena dia menyerahkan berarti tanahnya dia berkurang, terus sebagai joint venture 100.000. Si B, di sini ikut mencatat karena pembukuannya tidak terpisah, si B harus ikut mencatat di jurnalnya sendiri, berarti di sini dia menulis ada joint venture modalnya masuk 100.000 dan juga 100.000 ini adalah berasal dari modal si tuan A. Si C juga begitu. Begitu juga soal nomor 2. Apabila si B yang menyerahkan modal berupa perbaikan dan pemetakan, jadi B-nya nyatetnya tadi seperti tadi kan yang ngeluarin kas B, berarti B nyatet kas ada yang keluar sebagai joint venture. Sedangkan yang lain pencatatnya adalah ada pengeluaran untuk joint venture asalnya adalah dari modalnya si B. Yang C juga sama, tadi kan nyerahin kas 40.000, jadi pencatatan kasnya dari si C. Lalu di sini dicatatnya adalah sebagai modal di joint venture-nya, di sini adalah di punyanya ke tuan A karena si C tadi menyerahkannya adalah ke tuan A ya. Sedangkan si managing partner di sini menerimanya dalam mencatat joint venture kas ada 40.000 berasal dari modalnya si C. Begitu terus untuk transaksi lainnya, saya yakin di sini masih bisa dimengerti semuanya ya. Jadi di sini setiap kali ada transaksi yang terjadi, transaksi khusus yang joint venture ini akan kita catat di buku managing partner si A. Sedangkan partner yang B maupun C ini akan masing-masing tetap mencatat joint venture-nya. Di sini ada transaksi joint venture-nya tapi tidak detail karena di sini sudah dicatat di bukunya si A karena si A yang membayar gitu ya. Begitu juga kayak di 5 ini pada saat tanahnya terjual, kalau A mencatatnya detail ya, dari terjualnya joint venture ini tanahnya 250 dengan 50.000 kas dan 200.000-nya wesel tagih, sedangkan B sama C mencatatnya langsung ada joint venture 250 yang dimana 250 ini adalah masuk ke buku managing partnernya si A. Demikian juga untuk pencatatan di sini pada saat pembagian laba atau rugi di poin ke-7. Yang perlu diperhatikan di sini untuk di poin ke-7 ini ya cuma beda sedikit nama jurnalnya ya.
Jadi di sini laba yang diperoleh dari si A, karena ini labanya A tadi kan 18.000 sama ya, ditulisnya adalah laba joint venture. Yang labanya B sama C ditulis tuan B, tuan C. Sedangkan kalau yang di bukunya si B, labanya si B yang 8.000 ditaruh di atas sebagai labanya dia. Sedangkan laba yang lain yang punya A sama C ditulis masing-masing namanya A dan C. Oke. Itu ya, saya harap masih bisa dimengerti. Sampai di sini dulu. Apabila nanti masih ada yang bingung atau perlu ditanyakan, jadi dan diskusikan, nanti akan bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.